Kita lihat dalamnya seberapa. Ini besar banget. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Jadi setelah sampai di desa, mereka balik lagi untuk ngangkutin kayu. Akhirnya dapat ikan. Ya jatuh. Petualangan hari ini saya mulai dari Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pantai Gonda merupakan salah satu surganya ikan di Polewali Mandar. Kekayaan hasil lautnya sangat beragam dan seolah tak pernah habis. Warga di sini menggunakan cara unik dalam mencari ikan. Abang, oh iya itu dia dapat ikannya. Aduh, ikannya mama. Saya langsung turun aja ya bang ini. Ya. Oke, kita lihat dalamnya seberapa. Tangannya sampai kembang. Pegang. Aduh bang, itu nggak apa-apa kan? Pegang. Oke. Indah. Ini kok ini sudah mati loh. Ada lagi jadi banyak di dalam ini. ini Ya, ini mulutnya. ikan sori. Ini ada pitoknya nih. Si bentuknya ini lucu banget ya. Iya, Ini apa? Mulutnya panjang. Mulutnya panjang nih. Oh, wow. Ini. Iya. Serem banget itu duri apa giginya tajam. Gini. Dengan daun kering, ikan dipancing memakan umpan yang dipasang dalam benang yang melingkar. Nah, kenapa pakai daun kalopa? Karena dia itu lebih ringan dan mudah terbang. Betul. Terus ini, tulang daunnya itu lebih kokoh, jadi nggak gampang rusak. Nah, jadi cara bikin umpannya itu seperti ini. Iya. Tinggal melingkarkan senarnya itu, terus dimasukin. Iya, ini mulutnya Nih, ikan. udang sebagai umpan. Jadi, ya. Terus nanti kalau misalnya ikan sorinya udah mulai menggigit, dicipit. kan? Nah, ini akan ketarik dengan sendirinya. Semakin dia berjalan, baru ditarik. semakin dia banyak gerak. Nah, ini akan ketarik dengan sendirinya. Makin tak bisa Dia lepas. nggak akan bisa lepas dari perangkap ini. Nah, ini. Wah, iya benar. Aduh. Dan ya turun. Dan bermain pancing ini biasa dilakukan kalau anginnya banyak seperti ini ya. Dan bedanya dengan memancing ikan biasa, kalau kita pakai layangan ini tuh bisa menangkap ikan-ikan yang ada di permukaan seperti ikan sori. Karena dia umpannya itu ada di permukaan. Iya. Selain daun, ternyata ada juga yang menggunakan layangan biasa yang terbuat dari plastik. Oh, ini layangan plastiknya lebih modern. Cara mengetahui kalau kita sudah dapat ikan itu tinggal dilihat dari permukaan airnya saja, karena terlihat dari moncong ikannya kan yang panjang, mancung. Ya. Jadi langsung Artinya kelihatan tuh. Kalau udah kelihatan moncong, kita tinggal mainkan tarik ulurnya. Oh gitu. Kalau udah kencang, ekornya ke bawah layangan ini, kalau udah kencang kita tinggal tarik. Tinggal ditarik aja ya. Ya. Ikan sori biasa hidup di perairan teluk atau muara. Ikan dari keluarga Belonidae ini memiliki mulut panjang bergigi tajam. Saat memakan umpan, paruhnya akan menjerat tali umpan. Kita harus berhati-hati sama ini moncongnya. Wah, iya benar.
ikan Aduh, suri. ini karena anginnya sudah semakin hilang, jadi kita harus kembali ke kapal. Lihat ikannya. Nah, habis ini saya mau langsung olah ikan sori menjadi sesuatu yang luar biasa. Memasuki desa Laliko, langkah saya disambut alunan musik yang mengiringi para pembuat pupu. Ikan hasil tangkapan kita tadi mau dibikin kudapan khas Sulawesi Barat. Pengasapan juga dilakukan untuk menambah cita rasa pada ikan dan menghasilkan aroma yang khas. Karena pupu itu identik adonannya halus, jadi Iya, sengaja dikupasin dikupasin kulitnya ya. dan juga durinya dihilangkan. Pokoknya daging tok ya Bu ya. Iya. Ada satu jenis bumbu yang tidak boleh luput saat mengolah ikan pupu. Nah, jadi kalau bikin pupu harus pakai ini, bawang mandar. Memang bawang ini adanya cuma di daerah Mandar ya Bu. Dan bedanya sama bawang-bawang biasa, ini warnanya tuh lebih muda. Wah, ini dia ikan kloter kedua. Ini bukan cuma ikan sori, ada ikan apa? Tuna. Ikan turingan, ikan tuna. Ikan tuna, turingan. Ayo kita kulitin, kupasin lagi Bu. Pupu merupakan salah satu hidangan wajib saat acara hajatan masyarakat Mandar. Sekarang ikan-ikannya udah bisa ditumbuk. Jadi saya mau langsung tumbuk di sana. Karena menumbuk ikan ini harus sampai benar-benar halus, kurang lebih 30 menit ya Pak. Makanya harus ada iringan musik seperti ini biar semangatnya terus terbakar. Ayo terus Pak. Bapak juga terus. Campur bumbu dulu di sana ya Bu. Pupu juga dicampur dengan parutan kelapa dan beras ketan supaya bentuknya lebih padat dan mudah dibentuk. Katanya bisa langsung dicobain, jadi saya mau langsung cobain dulu. Gimana? Enak gak atau asin atau tawar? Asin. Asin? Asin Bu. Asin. Enaknya ditambahin apa lagi ya Bu? Enggak. Oh ini udah pas? Nah, jadi memang pupu ini sengaja dibuat bentuknya segitiga sempurna seperti ini. Karena punya filosofi tersendiri. Jadi menghubungkan antara Tuhan, alam, dan manusia supaya punya hubungan yang selaras dan saling berdampingan. Sebelum masuk minyak panas, pupu diurut-urut selama 5 menit supaya tidak hancur saat proses penggorengan. Indikator kematangan pupu ini terlihat dari warnanya. Kalau sudah mulai kecoklatan, nah itu artinya dia sudah matang. Udah bisa diangkat ya. Dan ini semua bumbu yang tercampur udah meresap, pedes gitu ya Bu rasanya. Pas di lidah. Petualangan saya di Sulawesi Barat masih berlanjut. Tepatnya di Kecamatan Tinambung. Aktivitas warga desa Saipa Batu setiap harinya memang seperti ini nih, mencari air di sungai. Dan kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 kilo untuk menuju ke sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Aktivitas mencari air dilakukan sejak pagi hari. Selain jarak ke sumber air cukup jauh,
Warga juga harus beradu cepat untuk menghindari matahari yang semakin terik. Sungai sudah di depan mata. Tapi saya istirahat dulu sebentar. Ibu! Tunggu sebentar, Ibu. Aduh. Oke, siap. Ayo. Itu dia sungainya. Wah, ternyata sudah banyak ini ya yang mencari air dan di bawah pakai kapal. Dari jam berapa ini, Pak? Dari pagi. Dari pagi-pagi sekali. Termasuk terlambat nih. Oh, termasuk terlambat. Sungai Mandar memang menjadi urat nadi bagi masyarakat Tinambung. Jadi ini proses pengambilan airnya memang harus digali di pinggiran sungai, terus dibatasi dengan tong seperti ini, barulah dikasih saringan. Nanti air keruhnya lama-lama kita kuras jadi bersih nih lama-lama. Kualitas air galian memang cukup baik dibanding air sungai. Jadi memang sengaja ngambil airnya di pinggiran sungai yang tertimbun pasir. Karena kelihatan tuh, air yang di tengah sana warnanya aja udah beda. Sudah banyak lumpur, terus rumput-rumputan juga, dan udah terkontaminasi oleh adanya perahu-perahu yang lewat. Siap laksanakan. Ini kalau saya lihat-lihat, dari tadi di Rigeni udah ada namanya ya, ikon. Yang itu Kurnia. Jadi memang nama-nama itu nama-nama pemesannya. Dan memang sebagian besar air-air yang diambil ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi bisa untuk dijual. Harganya berapa, Bu? Per jerigen? 3.000 sampai 2.000? 3.000. Oh, 2.000. 3 jerigen ini Rp2.000. Jerigen yang sudah terisi penuh dirangkai menjadi satu dengan seutas tali. Kami pun siap untuk mengarungi sungai membawa ratusan jerigen. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Kalau lewat darat tadi kan, aduh bisa setengah mati nanti kita ya bawanya. Membawa jerigen berisi air melalui sungai tentu lebih cepat dibandingkan lewat darat. Jarak 2 km hanya ditempuh dengan waktu 30 menit saja. Ternyata banyak juga yang dilakukan di sepanjang sungai ini. Dan di sana ada juga yang menambang pasir. Ada yang ngambil air, ngambil batu, ngambil pasir. Luar biasa memang. Jerigen-jerigen ini selanjutnya siap memenuhi kebutuhan air bersih warga Tinambung. Peran kuda bagi masyarakat Mandar melekat hampir dalam setiap sendi kehidupan. Salah satunya, kuda dimanfaatkan untuk mengangkut benda-benda berat yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Masyarakat di Desa Pusui Barat menyebut kuda pateke atau kuda angkut. Luar biasa. Memang kayu-kayu di kebun warga ini biasa dibawa menggunakan kuda. Karena terlihat kayunya sangat berat sekali dan jalur yang dilewati juga memang susah untuk ada transportasi lain yang masuk. Jadi memang cuma bisa kuda saja. Sejak pagi hari, kuda pateke sudah bekerja membantu tuannya, mengangkut batang kayu dari lokasi yang jauh dari kampung. Jenis kayu yang dibawa yaitu kayu jati dengan bobot hingga lebih dari 50 kg.
Satu kuda bisa membawa 2 hingga 4 balok sekaligus. Artinya, kuda pateke mampu membawa beban hingga ratusan kilogram. Cara menaikkan kayunya ke atas kuda ini memang harus dibantu oleh 3 orang. Karena bebannya cukup berat ya, Pak. Selesai diikat, kini kuda pateke siap memindahkan balok-balok kayu ini melewati jalanan yang curam dan sulit. Luar biasa. Waduh. Kudanya itu lari dari bawah sampai ke atas ini. Jalanan menurun sedikit membantu langkah kuda-kuda ini menuju desa tempat kayu-kayu ini akan diolah. Kuda-kuda ini terbiasa bolak-balik. Jadi setelah sampai di desa, mereka balik lagi untuk ngangkutin kayu. Dalam sehari bisa 5 kali bolak-balik. Jadi para pemilik kayu ini memang biasanya menyewa kuda pateke. Terus upahnya kurang lebih sekitar 40.000. Tapi tergantung sih jarak yang ditempuhnya berapa, semakin jauh semakin mahal bayarannya. Ditaruh di sini. Cukup banyak ya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, petualangan saya lanjutkan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Menyusuri Sungai Nilo dengan rakit ini akan membawa saya ke titik yang banyak ikannya. Karena saya di sini mau melakukan tembak ikan menggunakan alat tradisional ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai ini mempunyai karakter air deras dan banyak jeram. Mengendalikan rakit di sungai deras bukan perkara mudah. Saya harus menjaga keseimbangan saat rakit melewati derasnya air di antara bebatuan. Bilah bambu menjadi kemudi utama untuk mengarahkan rakit supaya tidak membentur batuan sungai. Sungai Nilo merupakan salah satu sungai yang alirannya bermuara ke Sungai Merangin. Sungai jernih ini bernama Sungai Betung, anak Sungai Nilo yang berada di antara rimbunnya hutan adat guguk. Sungai-sungai di sini merupakan habitat ikan semah. Dapat ikan semah daun kecil. Ketika kondisi sungai sedang banjir, ikan semah akan mencari lokasi lubuk atau muara sungai kecil yang berair jernih dan dalam. Dapat satu ikan sungai lagi yang besar sekali. Ini bisa berapa kilo ini, Bang? 1 kiloan ya. 1 kiloan ada ya? Memanah ikan di sungai membutuhkan keahlian khusus. Kemampuan menahan nafas dinginnya air serta kuatnya arus sungai menjadi tantangan utama yang harus saya taklukkan. Akhirnya saya bisa merasakan nembak
Dan dapat ikan. Makasih Bang. Tadi saya dikasih tahu, ditunjukin kalau di situ ada ikannya. Saya langsung siap-siap untuk nembak. Untung kamu anteng. Abang, ini ikan yang didapatkan masih sama? Masih ikan semah. Tembakan ikan sungai tawar berbeda dengan tembakan di laut. Biasanya berukuran lebih pendek untuk melontarkan anak panah jarak dekat. Ayo, kita angkat dulu. Semahnya agak beda sama semah merangin. Kenapa bedanya? Kepalanya agak besar dan sisiknya agak kekuning-kuningan. Oh, kepalanya lebih besar. Ikan yang didapatkan juga sudah lumayan ini. Berarti waktunya kita masak-masak. Habis ini saya mau mengolah ikan-ikannya. Kalau ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain alam yang masih asri, Desa Guguk juga mempunyai olahan nikmat berbahan tempoyak. Masakan kita kali ini adalah ikan semah kuah tempoyak. Nah, bagian saya motong-motongin ikan. Ayo bikin bumbunya, oke? Oke. Zaman dahulu, ikan semah dipercaya sebagai makanan para raja dan sering dipakai dalam berbagai upacara adat. Rasanya yang enak, gurih, serta tekstur dagingnya yang lembut menjadi alasannya. Ini memang durian, tapi durian yang sudah difermentasi, namanya tempoyak. Baru nanti kita campurkan dengan daun senangau. Daun senangau, daun ini yang membuat aromanya nanti semakin khas. Oke. Seperti resep masakan khas Sumatera lainnya, kuliner Jambi juga mempunyai selera masakan pedas. Air dan bumbu-bumbu bisa dicampur terlebih dahulu supaya rasanya nanti lebih menyatu. Setelah mendidih, barulah ikan dimasukkan. Biar nanti rasa ikannya juga makin sip ya, Ayu. Ikan sungai mempunyai tekstur daging yang lembut dan kenyal, sehingga tidak boleh diolah terlalu lama dalam kuah. Bumbu tempoyak memberikan cita rasa segar pada kuah gulai. Selain itu, aromanya juga dapat menghilangkan rasa amis pada daging ikan. Rasanya memang identik dengan asam. Betul ya? Asam tapi gurih. Jadi ikan semah ini selain rasanya enak, punya nilai jual tinggi. Tapi durinya banyak ini. Sudah menjadi ciri khas ikan sungai deras lainnya. Terdapat banyak duri tajam yang berada di dalam dagingnya. Widih, mantap kali abang ini. Dari teksturnya memang dia agak-agak kenyal. Dan dagingnya lebih manis. Jadi manisnya ada, asamnya ada, gurihnya juga ada. Lengkap sudah. Selain sungainya yang indah, ikannya yang enak, dan masakannya juga unik. Apalagi dicampur dengan tempoyak khas Desa Guguk. Pokoknya rasanya maksau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, memiliki banyak sumber mata air alami. Petualangan saya selanjutnya menuju salah satu sungai berair jernih yang terletak di kawasan Kars Bukit Barisan. Sekarang kita memang sedang berada di perkebunan, mau menuju ke Sungai Suko, Nagari Gunung Selasih. Nah, di sana kita mau mencari sesuatu nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, kita lanjutkan perjalanan kita. Aliran Sungai Suko yang jernih menjadi habitat bagi beberapa biota air tawar. Segar banget airnya.
Iya, Sungai Suko. Dan kita mau mencari langkitang. Nah, langkitang itu seperti siput. Nah, kita nyarinya memang harus di sela-sela batu. Benar-benar pakai perasaan nyarinya. Langkitang merupakan hewan jenis moluska yang bergerak menggunakan perut. Hewan bertubuh lunak ini mempunyai alat pelindung berupa cangkang yang keras. Dan kalau ada langkitang, tandanya perairan ini tuh bersih. Karena dia memang hidupnya di air bersih aja ya, Bu. Kalau sungai yang tidak bersih, jelas tidak ada langkitang. Langkitang merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrien dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Jadi cara mencarinya itu dari hilir menuju ke hulu. Dan kebetulan di depan sana itu ada mata airnya. Jadi nanti nyarinya akan lebih mudah. Karena kalau dari hulu ke hilir, airnya keburu keruh ya Bu ya. Langkitang banyak ditemui di perairan dangkal dengan aliran air yang lambat. Hewan bertubuh lunak ini hidup dengan memakan alga yang tumbuh di perairan sungai. Lumayan dapat 1 kantong. Nggak nyampe penuh sih, tapi segini bisa lah ya Bu buat kita makan bareng-bareng. Oke? Lumayan bisa bikin kenyang. Karena habis ini langkitang mau diolah menjadi makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langkitang merupakan salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Sumatera Barat. Warga di sini biasa mengolahnya menjadi gulai cucuy langkitang. Langkitang sudah siap untuk diolah. Tapi sebelum itu, ujungnya ini harus dihilangkan dulu supaya nanti lebih mudah disusup. Atau kalau orang sini biasa nyebutnya dicucuy. Harus sambil manyun gitu ya, Bu? Iya. Sekarang langkitangnya mau diolah menjadi gulai langkitang. Makanya ini santannya ditunggu sampai matang dulu beserta bumbu-bumbunya supaya nanti ketika langkitang dimasukin langsung meresap. Olahan berkuah khas Dharmasraya memang tak lepas dari kuah santan, lengkap dengan aneka rempah khasnya. Untuk masakan Minang, kalau masak gulai kurang lengkap rasanya kalau nggak ada rebung. Makanya nih ditambahin rebung yang sudah direbus. Habis itu baru deh langkitangnya masuk. Langkitang biasanya diolah bersama cangkangnya. Jika semua bahan dan bumbu sudah tercampur, diamkan beberapa saat sampai kuah gulai meresap ke dalam dagingnya. Nih sudah matang dan aromanya enak banget. Langsung aja. Langsung dicucuy. Langsung dicucuit. Oke Bu, kita langsung cucuit. Pindah lokasi situ yuk. Susah ya ternyata. Dagingnya itu kenyal banget. Dan bumbunya benar-benar pedas. Saya sampai batuk nih, agak keselak. Tapi memang itu khasnya kan Bu? Iya. Yang bikin khas itu adalah pedesnya dan kegurihan dari santannya. Langkitang menjadi salah satu asupan sumber protein yang enak dan murah. Makan langkitang memang lebih lengkap kalau cara makannya itu dicucuit seperti itu ya Bu ya? Dicucuy. Dicucuy. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu lanjut